Oke. Ini bawah. Mm-mm. Bawah ini kalau nggak dibersihin lama-lama giginya goyang sendiri. Oke. Sebelah sini juga. Oke. Halo sahabat MD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di MD Podcast kali ini. Saya Dr. Dian Permana. Hari ini kita akan membahas masalah tentang kesehatan gigi. Bersama saya telah hadir Dokter Gigi Andalan Mitra Diani, Andalan Klinik Mitra Diani, Dokter Gigi Tami. Apa kabar, Dok? Baik dok, baik. Perkenalkan diri dulu dong. Halo semuanya, nama saya Dr. Gigi Ratih Utami Dewi. Biasa dipanggil Dokter Tami. Dokter Tami. Saya bareng-bareng teman di sini praktek di klinik Mitra Diani. Mitra Diani. Wah, Dok. luar biasa. Dokter Gigi Tami ini mirip sama Jadi Sambul ya. Dokter yang bisa aja. Oke, Dok. Topik kita kali ini adalah saya kalau ngomongin gigi ini kalau ngomongin kesehatan gigi ini inget sastrawan Jerman, Dok. Namanya Maggie Z gitu. Maggie Lebih Z. baik sakit hati daripada sakit gigi gitu kan. Oh itu. Lebih baik nggak Sastrawan sakit Jerman. dua-duanya dok. Oke, balik ke laptop nih. Jadi hari ini kita akan membahas masalah karies dentis Yap, betul. atau gigi berlubang. Iya. Jadi kalau menurut survei Dasar Kesehatan Nasional tahun 2018, Dok. Jadi masyarakat Indonesia itu lebih daripada 50% itu menderita karies dentis Ya, betul. atau gigi berlubang atau giginya bolong. Gigi bolong. Betul, Gitu, Dok. Jadi nah, saya mau nanya nih, kenapa sih gigi kok bisa bolong gitu? Padahal keras banget itu kayaknya. Iya, betul. Gimana, Dok? Bagian dari tubuh manusia yang terkeras kan gigi ya, Gigi, Dok. betul. Bahkan ada yang sampai diawetkan badannya sampai beratus-ratus tahun tapi giginya masih utuh. Iya, iya. Ada. Memang Ada. keras banget. Keras banget. Cuma kenapa bisa rusak? Nah, tuh. Nah, Kenapa itu. tuh? Kira-kira kenapa? Iya. Ya, itu karena ada 4 faktor sebenarnya, Dok, 4 faktor, ya. yang menyebabkan saling berkaitan akhirnya terjadilah lubang gigi Oke. atau karies gigi. Ada 4 faktor. Yang pertama giginya sendiri. Faktor giginya sendiri ya, Dok? Iya, giginya sendiri, baik dari bentuknya, dari giginya, gigi depan, gigi taring atau gigi belakang, itu beda-beda setiap gigi. Makin banyak garis-garis giginya seperti di gigi geraham, maka dia makin besar kemungkinannya untuk rusak kalau kita tidak jaga dengan baik. Beda dengan gigi depan. Gigi depan kan smooth, halus Iya. gitu. Garis-garisnya tidak ada. Jadi kalau ada makanan lengket di situ untuk dibersihkan gampang. Itu yang pertama dari giginya. Yang kedua dari bakteri. Ada bakteri. Keterlibatan bakteri nanti dia akan menguraikan makanan yang membentuk asam. Asam inilah yang nanti akan merusak lapisan terluar gigi. Lalu yang ketiga adanya makanan tentunya. Sisa makanan itu. Sisa-sisa makanan yang lengket terutama apalagi yang manis. Inilah nanti yang melekat pada gigi, tidak dibersihkan, akhirnya bercampur dengan bakteri, air liur, dan lama-lama akan melarutkan email gigi. Email gigi. Yang terakhir adalah waktu. Jadi kalau 4 faktor ini kompak bersamaan, terjadi dalam suatu proses yang continue, terus-terusan, terus-menerus. Jadi terkikis terus-menerus. Iya, gitu ya? betul, Dok. Seperti itu. Lama-kelamaan bakteri dengan makanan bercampur, dengan air liur juga bercampur, giginya juga banyak. Ada giginya yang mungkin miring, susah untuk dibersihkan, atau ada giginya yang garis-garisnya di gerahamnya sangat-sangat dalam celahnya. Jadi kalau ada sisa makanan di situ susah untuk dibersihkan. Kalau ada yang lengket juga susah untuk diambil. Dan waktu yang terus-menerus akhirnya terbentuklah asam. Plak, sebenarnya plak dari sisa makanan itu tidak dibersihkan,
berbentuk plak. Plak ini yang menimbun permukaan gigi. Permukaan giginya ini tertimbun plak. Kemudian ada akumulasi bakteri, terciptalah asam. Asam. Dan akhirnya Asam ini yang lama-lama bikin permukaan gigi yang sangat keras ini larut. menjadi rusak. Mineral giginya lama-lama larut. Oke. Awalnya dari yang paling atas, lubang kecil, nggak kelihatan, nggak ada keluhan. Begitu dia agak dalam, itu juga cuma ngilu-ngilu. Terakhir kalau dia udah kena dentin, itu mulai nyut. Mulai terasa tuh ya. Mulai terasa itu baru kita taunya baru ini dok, baru terasa nyut-nyutnya, padahal sudah dari prosesnya awal-awal. udah Prosesnya lama. sudah lama. Jadi pasien baru menyadari itu ketika munculnya gejala. betul, Nyeri dok. biasanya. Iya. Oke. Nah, kalau udah muncul gejala itu, apa sih tindakan dini yang harus kita lakukan, dok? Tindakan dininya sebenarnya jangan sampai muncul ada gejala. Oke, jadi perawatan awal dulu ya. Sebenarnya, jadi istilahnya kita harus mencegah dulu lah. Mencegah dulu, oke lah kita memang sering makan manis gitu. Boleh aja ya. Boleh. Makan manis, makan coklat, makan apa boleh. Bukannya nggak boleh makan permen, makan coklat atau apalah yang lengket-lengket, biskuit atau apa, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bersihin. Habis itu konsekuen, mau makan, habis selesainya bersihin. Gitu. Bersihinnya juga harus maksimal, jangan asal-asal. Percuma juga bersihin, saya tiap hari sikat gigi rajin dok, sehari 5 kali lagi. Tapi kok bolong juga, bersihinnya bener apa enggak? Waduh. Nah ini bersihin yang bener kayak apa dok? Nanti dok. Oke, ada. siap. Nah, gitu. Sekarang udah muncul gigi bolongnya. Udah muncul nih gigi bolongnya. Orang itu kan pasti ke dokter gigi. Ya, ya kan? Atau mengobati sendiri. Nah, Dokter Tami bisa kasih guidance nggak untuk teman-teman di rumah nih? Apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau sudah muncul ngilu, tahap awal harus rajin tuh disikat gigi yang pertama. Terus kurangi makanan manis. Kurangi. Kalau bisa minimal banget makanan manis yang lengket-lengket kurangi. Kemudian segera periksa ke dokter gigi, bener nggak sih ini kenapa gitu. Jangan nunggu nggak apa-apa, ngilunya sekali-sekali doang, atau ngilunya sebentar juga hilang, nggak perlu minum obat juga hilang. Berarti itu perjalanan penyakitnya dibiarkan berjalan terus, bukan berhenti. Proses peradangannya berjalan terus. Betul dok, proses peradangan berjalan terus sampai nanti satu titik yang benar-benar nyut-nyutan parah, mau diminumin obat apa juga nggak mempan. Dibiarin terus, lama-lama bengkak. Jadi akhirnya menimbulkan gangguan di organ sekitar. Betul dok. Yang timbul pembengkakan, kayak gusi, kayak pipi gitu ya. Iya, ada yang sering bengkak di pipi. Padahal kalau dia aware gitu, kalau dia sadar, dulunya pasti pernah ngilu. Dicuekin aja ya. Jangan dicuekin. Langsung cek. Langsung cek, ini kenapa ya dok? Gitu. Oh nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa ya udah berarti giginya sensitif mungkin. Lalu kalau bilang, oh ini sudah ada satu titik ya menuju ke kerusakan, segera tambal. Jadi nggak perlu sampai menghabiskan waktu, harus bolak-balik perawatan, terus menghabiskan dana banyak juga dok, bolak-balik perawatan. Betul. Kalau kita segera tambal, selesai. Jadi banyak yang tanya juga nih dok, ini kan kadang-kadang pasien harus bolak-balik nih, ke dokter gigi ketika giginya berlubang. Nah itu bisa dijelaskan nggak kenapa sih pasien tuh harus bolak-balik gitu? Ya, kalau lubang itu kan dari awalnya pertama dia berlubang di bagian terluar gigi, namanya email yang warnanya putih. Kalau emailnya udah terkikis habis, kemudian dia akan masuk lagi, lubangnya tambah dalam di bagian dentin. Kalau udah di dentin ini mulai ngilu-ngilu tuh, ada rangsangan manis, dingin, terkena angin, terkena asam, itu langsung ngilu. Gampang teriritasi. Iya, gampang teriritasi.
iritasi. Kalau udah di bagian dentin dibiarkan lagi, maka dia akan makin dalam ke bagian saraf gigi. Di dalam gigi ada sarafnya. Oke. Di dalam gigi ada sarafnya nih teman-teman. Jadi sumber kehidupan giginya di situ tuh dok ya? Iya betul. Di bagian pulpa ya, dok. Bisa diterangkan dok? Iya kayak gini deh dok. Nah ini bagian yang putih namanya email. Ini yang di sini namanya dentin. Dentin. Ini mulai ngilu-ngilu kalau lubangnya sudah sampai yang kuning ini. Dibiarkan lagi dia akan sampai ke yang merah itu ya. Pulpa. Pulpa ini yang merah. Isinya apa? Isinya pembuluh darah dan saraf. Ini bagian sini, terdalamnya nih berarti. Iya betul dok. Kalau udah kena sini, titiknya dikit nih, tik gitu. Nyut-nyutannya dok. Luar biasa ya. Sampai ke kepala, nggak hilang-hilang, sampai ke belakang telinga, sampai ke apa nih? Punggung. Jadi semakin dalam lubang, berarti semakin perawatannya juga akan semakin lama gitu maksudnya. Begitu, iya betul dok. Kalau dia lubangnya sudah sampai pulpa, inilah yang kita perlu namanya perawatan saraf gigi. Perawatan saraf gigi nggak bisa sekali datang nyut-nyutan dok. Saya tutup tambalannya bagus, tapi sekali datang besokannya nyut-nyutan. Jadi harus benar-benar dibersihkan. Jadi harus dimatikan. Sobat MD harus paham. Bukannya dokter giginya pingin kita bolak-balik, tapi memang ada treatment yang harus dilakukan. Karena memang kondisi giginya sudah seperti itu. Kondisinya seperti itu. Karena kita menawarkan yang terbaik, nggak mungkin kita bilang, udahlah tambal aja pak, nanti bagus lagi. Tapi tentunya dengan edukasi ke pasiennya dok ya. Iya betul dok. Dan di Mitra Diani itu terkenal edukasi pasiennya bagus semua nih, dokter-dokternya. Ya amin. Keren-keren ini, ya nggak dok? Pasti kita utamakan yang terbaik buat pasien. Kita minum dulu dok. Mas, ada teh manis gak? Oke, siap. Nah ini kalau habis minum teh manis jangan lupa gosok gigi dok. Iya dok, iya. Oke lanjut dok. Nah, iya, dok. Kan ini kita ngomongin pencegahan. Sebelum dia muncul gigi bolong atau karies dentis ini kan, terima kasih ya. Sebelum munculnya gigi bolong, memang itu perawatan gigi yang benar itu sebenarnya gimana dok? Apakah pasien sebelum muncul penyakit itu harus kontrol ke dokter gigi? Itu berapa bulan sekali sih? Gimana gitu? Enaknya tuh? Perawatan untuk ke dokter gigi sih main-main lah ke dokter gigi setiap 6 bulan. 6 bulan sekali ya? 6 bulan sekali buat ngecek sebenarnya. Buat ngecek. Walaupun nggak ada keluhan, main-main aja. Dok, liatin dong gigi saya nih masih bagus nggak? Gitu. Oke. Minimal ada karang gigi nggak? Oke. Gitu dok. Dibersihin ya dok. Iya. Kalau untuk perawatan sehari-hari, sikat gigi 2 kali sehari cukup. 2 kali sehari. 2 kali seharinya pagi setelah makan. Jadi habis makan pagi kan masih ada sisa-sisa tuh. Jangan pas mandi. Oh salah dong saya selama ini dok. Oh salah ya dok. Saya bangun tidur langsung sikat gigi gitu. Sikat gigi. Oh salah dong ya. Giginya masih bersih padahal ya. Iya dok. Waduh, salah giginya masih bersih tuh. Lu lagi tur salah tur. Iya. Kalau kita habis mandi, sikat gigi, habis itu sarapan. Habis itu nyemil-nyemil yang lengket. Iya, udah nempel Waduh, seharian. salah lagi saya tuh. Nempel jadi, seharian sampai malam nanti. Oke. Jadi habis sarapan yang benar dok habis sarapan pagi dok. Oke. Habis sarapan kita sudah selesai, langsung dibersihkan. Baru terus ketemu lagi sikat gigi lagi malam sebelum tidur ya pasti. Itu kalau gitu. Nah, orang Indonesia atau ya saya aja dulu dok ya sebelum jadi dokter itu kadang mengabaikan ini gigi bolong gitu. Iya. Jadi cuek aja lah. Bahkan dulu saya kasih obat yang dimasukin ke dalam gigi tuh. Ya kan? Waktu saya masih SMA gigi saya udah bolong. Maklum di kampung kan jadi banyak makan yang ngaco-ngaco gitu kan. Iya dok. Apa sih bahayanya gigi berlubang atau gigi bolong atau karies dentis ini buat kita gitu dok? Bahayanya ya dok, bahayanya kalau udah dibiarkan ya kalau dia lubangnya masih tahap-tahap awal tentu nggak nyaman. Makan apa
apa juga nggak enak, Mm-mm. ngilu Ngilu. gitu, Mm-mm. dipakai gigit sakit. Mm-mm. Kalau sudah sampai ke infeksi yang mengenai saraf gigi, Mm-mm. dibiarkan saja akhirnya bengkak. Mm-mm. Itu yang infeksi sampai ke apa nih namanya, jaringan periapikal, kita Jaring- nyebutnya ya. jaringan di bawah Mm-mm. akar gigi. Nah ini kalau sudah bengkak itu isinya nanah sama Mm-mm. bakteri-bakterinya ini yang rawan kalau Iya, iya, iya. dibiarkan kan dok, Mm-mm. bisa mengikuti aliran darah, tergantung dia berhentinya di mana ya itu organnya jadi Jadi terganggu. kena ya. Iya dok. Nah itu dia, jadi jangan disepelekan ya. Jadi kalau Iya udah, benar. jadi gigi bolong itu mengakibatkan gangguan di giginya, di sekitar giginya, dan juga menimbulkan gangguan sistemik ya dok ya. Iya, Bahkan gangguan bisa muncul di jantung kalau nggak salah ya. di jantung. Jantung. Jadi Paling menimbulkan rawan. gangguan katup atau Iya. namanya endokarditis. Iya Ya dok ya, kalau nggak Iya, salah ya, benar nggak? benar. Oh benar. Benar banget. Jadi jangan disepelein gigi bolong guys, sahabat MD. Nah itu memang ya penyakit yang dianggap biasa, Mm. tapi kalau sudah mengenai akar atau pulpitis itu ya, Iya dok. jadi pembuluh darah kita, saraf kita itu kan terbuka. Iya. Jadi namanya port de entry, tempat masuknya kuman. bakteri, Jadi kalau kuman. dibiarkan setiap hari, setiap saat gitu, Iya. jadi itu luar biasa nantinya itu. Kita nggak sadar bahwa hal-hal sepele kayak gigi gitu bisa bermasalah yang besar buat tubuh Iya. kita sebenarnya ya dok ya. Iya dok. Setuju nggak dok? Setuju dok. Nah gitu. Nah sekarang kita ngomongin perawatan tadi udah. Jadi Iya. perawatan gigi yang baik dan benar itu pencegahan. Mm. 6 bulan sekali 6 bulan main-main sekali. lah ke dokter gigi gitu. Iya. Ya main aja ketemu dokter gigi yang cantik-cantik itu kan nggak ada salahnya. Ya nggak dok ya? Betul dok. Iya. Nah di Mitra Diani pelayanan kita kan cukup lengkap dok. Iya. Iya. Betul. Apa yang bisa disampaikan buat teman-teman sahabat MD? Di Mitra Diani ini mulai dari awal masuk, sahabat MD bisa dikasih lihat kondisi giginya. Mm-mm. Kita punya kamera. Ada kameranya. Intraoral. Intraoral. Jadi ada kameranya ini nanti dimasukin ke mulutnya sahabat-sahabat MD. Jadi ketahuan kayak gimana sih lubangnya di dalam. Ah gitu. Jadi perawatan pre dan sesudahnya tuh kelihatan dok ya? Kelihatan. Kelihatan. Dok. Ini yang tadinya ada karang gigi numpuk di bawah, setelah dibersihkan berubah seperti ini, bersih. Bersih. Itu yang pertama, ada kamera intraoral, kemudian ada scaling kita Ada. juga dok. Jadi main-main ke dokter gigi sekalian di scaling, perawatan paling ringan untuk mencegah karies gigi Betul. dan penyakit periodontal, Periodontal. penyakit gusi. Tuh, jangan lupa sahabat MD mampir ke Poli Giginya Mitra Diani. Pelayanannya bagus, dokternya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada yang ganteng nggak sih? Ada ya? dong. Oh, ada ya? Dokter Dito. Dokter dong. Dito, lo kenal semua. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih dok. Kapan gigi itu ditambal dan kapan gigi itu dicabut? Gigi itu kalau ditambal berarti dia kondisinya masih baik. Masih baik. Masih baik lah, masih bisa dipertahankan. Hmm. Kalau dicabut benar-benar dia memang mengganggu sumber infeksi. Iya. Kemudian sudah tidak bisa lagi ditambal. Mau ditambal berapa kali lepas. Karena mahkotanya udah nggak ada gitu ya. Bisa dok. Bisa Karena ya? memang karena juga nempel karang gigi kelamaan, akhirnya gusinya pada turun, semua akarnya goyang. Itu nggak bisa lagi, udah goyang mau diapain? Iya betul. Cabut. Seperti itu. Nah, Cabut. kalau pada anak-anak dok, apakah juga kan ada pertanyaan ibu-ibu tuh? Ya. Pasien-pasien saya dok, kalau anak-anak itu kan giginya gigi susu gitu kan. Iya. Nah itu ditambel atau diapain dok? Paling sering sih ya, ibu-ibu atau orang tua paling sering anggapannya gini, biarin aja, orang gigi susu ntar juga copot, Iya. udah nggak usah ditambel, biarin aja. Anak kecil juga nangis ya, Iya, udah iya. dikasih mainan ntar juga diem. Aduh. Mendingan tambal sulam alis dulu ya. Iya, Buat mamanya. buat mamanya mendingan udah. Jangan. Tetap sama perlakuannya sama dok. Tetep dong. Oke. Dan nggak boleh kalau anak-anak justru
ini dok udah rusak banget dicabut-cabutin aja, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ada tahapnya, ada waktunya dia memang harus dicabut. Pada saat dia sudah mau masa pergantian gigi, baru bisa dicabut. Sebelum itu sebelum itu terjadi, sebelum tahap pergantian ini sudah waktunya maksudnya dok, ya itu giginya harus kita upayakan dirawat ya. dirawat. Yang berlubang ditambal, yang sudah kena saraf dirawat saraf gitu dok. Tetap perawatannya sama seperti orang dewasa. Tuh ya, jadi mau gigi anak-anak maupun gigi dewasa tetap sama perlakuannya, perawatannya Iya. pun sama. Kasihan soalnya kalau anak-anak giginya rusak dibiarkan dia nggak bisa makan, Iya. akhirnya asupan gizinya berkurang, Jadi mengganggu tumbuh kembang. ganggu tumbuh kembang, ganggu Jadi- kecerdasan. Nah, Udah itu pentingnya oral hygiene betul. dari sejak dini. Iya, Setuju dong. iya dok. Nah, terus apalagi ya, mau nanya apa nih, bingung gua. Apalagi dok? minum dok. Nanti mah itu kan kamu itu mah. Ayo minum dulu dok. Iya deh, minum Nah, dok. ini kita ada sponsor dari Kembang Goyang Empok Mar. Mantep. Waduh, tehnya tawar. Tapi ngelihat dokter Tami jadi manis. Iya. Dok, cobain Kembang Goyang itu. Iya dok. Ini Kembang Goyang Empok Mar dok, cukup terkenal. Crunchy dok. Nanti kita tampilin nih yang punya Kembang Goyang ini, kita tampilin di YouTube nih. Ini kayaknya udah baru ganti mobil dia yang punya Kembang Goyang nih. Ada nih pasien saya. Oh, ini juga ada keripik osin. Buat sahabat MD yang pengen produknya di endorse di podcast Mitra Diani, tolong hubungi ini ya. Nanti kita endorse di podcast. Tenang aja. Salam Kembang Goyang. Nah, ini kan abis makan ini dok. Ini kan abis makan Kembang Goyang nih paling nyelip nih. Kita kan harus sikat gigi kalau teorinya nih. Iya. Nah, sebenarnya cara nyikat gigi yang bener tuh kayak gimana dok? Ini kan audiens belum pada tahu kali ini. Saya aja kadang-kadang suka salah, suka diomelin tuh sama dokter tuh. Ini nyikat giginya salah nih, jadi gusinya tuh pada naik-naik ke atas gitu kan? Iya. Nah itu gimana tuh dok? Itu kalau yang naik-naik ke atas berarti terlalu Dipaksa, bersemangat. dipaksa ya. Dok. Kalau menyikat gigi, cara sikat gigi udah pada tahu kayaknya. Cuman Belum. memang ada beberapa sih yang masih salah-salah, Mm-mm. masih salah apa namanya Mm-mm. cara sikat gigi. Mm-mm. Ini dulu dari apa nih sikat gigi. Sikat giginya. Sikat gigi, pilih yang ujungnya mengecil Mengecil karena supaya bisa menjangkau bagian paling dalam. ujung. Kemudian cari yang bulu sikatnya soft, lembut supaya nggak melukai gusi. Gusi ya. Seperti itu. Jangan lupa pakai odol berfluoride. Odol berfluoride. Sama aja sih, odol apa juga sama aja. Ada Iya, yang iya. odol yang bagus yang mana sih Iya. dok? Kita nggak boleh nyebut merek dok. Nggak boleh. Pepsodent gitu, nggak boleh. Nanti disangka sponsor. Tapi ini ada ini. Ada Pepsodentnya. Nggak dibayar padahal kita ya. Iya dok. Ya gimana Iya. dok? Dari sikat gigi tidak boleh dia ke kiri ke kanan. Nggak boleh. Saya juga baru tahunya setelah saya masuk ke dokteran gigi dok. Dulu saya begini sikat Iya, giginya. iya. Ternyata nggak boleh. Jadi sikat gigi itu ke atas ke bawah atau dari arah gusi ke arah gigi. Jadi yang disapu itu gusinya. Dari gusi juga iya dok, sedikit gusi dan gigi. Gigi. Oke. Daerah belakang ini dia suka nggak bisa kalau kita tutup mulut seperti ini cuma sampai sini nih karena di sini ada tulang pipi mentok. Iya, iya. Apalagi yang orangnya agak cabi, Gemuk. cabi ya. Iya. Jadi sikat giginya ini dengan posisi agak kebuka. Nah, ini akan sampai ke belakang. Berarti yang kurus kayak saya lebih sampai ujung ya? Ya. Kenapa? Kan kalau yang cabi katanya agak susah. Kalau yang kurus kayak saya bisa. Lu bukan cabi, cabe-cabean.
Lurus. Iya, itu bawah juga sama dari arah gusi ke arah gigi. Tidak boleh begini. Nggak boleh ya? Kenapa? Banyak yang di sininya berlubang nih. Bukan berlubang, ada celah. Jadi kalau disangkutin kuku di sini nyangkut nih. Oh, gitu ya, kayak gigi saya itu sebelum itu perawatan di Mitra Diani. Iya, betul. Sekarang udah bagus gigi saya, Dok. Iya. Kalau itu dibiarkan, dia akan ngilu. Kena angin pas kita senyum. Mm-mm. Set, ngilu. Mm. Minum dingin aja atau kumur-kumur air pagi-pagi kan lumayan dingin tuh. Ngilu di sini. Manis juga begitu. Itu karena sikat giginya kekencengan Iya. atau dia ke kiri ke kanan begini. Maju mundur. Harusnya ke atas ke bawah. Bagian dalam juga begitu. Ditarik ke Sapu ya. luar. Ini juga ditarik keluar. Oke. Ini pun begitu. Semuanya, jangan dari sini loncat ke sini, loncat ke sini. Ada bagian yang tidak tersikat. Jadi pelan-pelan bergerak sedikit-sedikit sampai semuanya tersikat. Nah, bidang punya boleh maju mundur. Udah. Oke. Paling seperti itu. Terus 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sesudah sarapan Sesudah sarapan dan sebelum tidur. malam. Oke. Lalu ini Dok, banyak yang nggak tahu nih. Apa namanya? Kita kan sikat gigi pakai odol. Ya. Ada yang habis sikat gigi kumur terus sampai terasa bersih. Justru itu nggak boleh. Terasa keset gitu. Terasa loh. keset. Ah. Ada Nggak yang- boleh itu. Nggak boleh Dok, karena di dalam odol kan ada fluoride. Oke. Fluoride-nya Oh, ini gitu. dia fungsinya untuk mengganti lapisan gigi yang hilang. Dia akan membentuk lapisan fluor apatit namanya. Jadi kalau di sini ada karies kecil, lubang kecil, dengan bantuan fluoride yang terus-menerus dia akan recovery. Oke. Tapi lubang kecil, kalau lubangnya besar tetap aja harus ditambal. Jadi habis sikat gigi itu yang paling baik buang dulu sisa-sisa ininya, sisa-sisa odol sama ludah dibuang, baru kita kumur 1 kali aja Cukup 1 kali kumur setelah sikat gigi sikat gigi. supaya fluoride-nya masih tetap ada yang Supaya tersisa, fluoride-nya masih tetap melapisi melapisi. giginya. Wah, baru tahu saya Iya. ini, Dok. Itu Dok. Aduh, banyak nggak tahu, saya pusing. Kemudian paling itu Dok. Oke, nah ya, sahabat MD, sekarang ini ada manajer MD nggak nih? Ini kita mau sekalian ngobrolin masalah, ini kan teman-teman pengen tahu nih, pelayanan dokter gigi di Mitra Diani itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ada nggak? Mana itu Mbak Widya? Panggil Mbak Widya. Ya, bentar Dok. Mbak Wid, sini Mbak Wid. Ikut. Ya, harus ya. Oke. Tur, ininya tur. Kali-kali lu masuk kamera tur. Kasihan nanti dia laku. Nah, ini dokter Tami. Iya. Ini bosnya MD nih. Mbak Wid. Halo, kedengeran? Iya kedengeran dah banget. Iya, jadi salah satu layanan unggulan di Mitra Diani adalah poli gigi. Nah, kita itu sekarang coba dijelaskan pelayanan poli gigi di Mitra Diani. Pelayanan semuanya nih dok. Poli giginya Poli giginya sekarang alhamdulillah sudah lengkap. udah lengkap ya. Dari sebenarnya sih semua bisa dilakukan. Sampai bedah mulut aja sudah bisa ya dok ya. Jadi kita praktek dokter giginya dari jam berapa sampai jam berapa sekarang ini? Praktek dokter gigi dari Senin sampai Minggu. Oh, Minggu guys, loh. Minggu aja ada dokter gigi di Mitra Diani. Yes betul. Luar biasa kan. Jadi kalau yang ke kantor nggak sempet, hari libur pengen leyeh-leyeh ke dokter gigi, ya nggak dok? Nah, mampir ke Mitra Diani. Dokternya siapa aja atau barangkali gimana Mbak Wid? Setiap hari Senin. Kenapa saya
adakan di hari Minggu karena kan saya juga ingin supaya pasien-pasien yang nggak bisa datang nih hari Senin sampai Sabtu Sibuk lah ya. itu sibuk lah ya, jadi dia bisa datang di hari Minggu dan alhamdulillah sih dokter semua kebagian ya dok ya, maaf ya. Dokternya piket. Walaupun susah banget ya dok ya, bener gak sih? Dokternya piket di hari Minggu. Jadi ya mudah-mudahan sih hari Minggu untuk pasien-pasien yang nggak bisa dari hari Senin sampai Sabtu itu bisa datang di hari Minggu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jadi ada. Jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Enggak dok, jangan, itu kebanyakan. Oh, apanya nih? Jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu ada. Oke. Praktek Dari jam dokter prakteknya jam 9 sampai jam Jam 5 sore untuk hari Minggu aja. Oh, hari Minggu. Yes, hari hari Minggu aja. Minggu. Enggak, Senin sampai Sabtunya. Kalau Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai Nanti ditulis Mas Guntur ya. Iya, Mas Guntur jangan lupa. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Yes, hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu tuh. Itu full dokter Full giginya. Wah, dokter luar giginya. biasa. Terima kasih dokter Tami. Kita Terima kasih ada dokter yang lain. ada berapa dokter gigi? Ada 7. Ada 7 dokter gigi plus 1 dokter bedah mulut. Ya. Luar Bener biasa. sih, bener ya? Kalau dokter gigi Tami sendiri praktek hari apa, Dok? Saya hari Selasa malam dok. Selasa malam, Selasa malam sama Kamis siang. Kamis siang. Sama Minggu dok kalau Minggu. pas lagi Jadi kebagian Selasa malam jadwal. mulai jam berapa? Mulai jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 Selasa malam sama Hari Kamis siangnya dari jam 1 sampai jam 5. tuh kalau sore. yang mau ketemu dokter gigi Tami Selasa sama Kamis. Kamis. Oke. Gitu. Mbak Wit ada yang mau ditanyain ini lagi? Nggak ada dok. Pelayanan kita sekarang alatnya baru ya. Oh kalau kalau untuk pelayanan alhamdulillah alat kita tuh sudah baru dok, Canggih ya. canggih dok. Jadi waktu terus enggak, ini satu juga sih dok, pasien tuh sekarang sudah bisa daftar by WA. By WA. Untuk WA-nya dokter kemana gigi. WA-nya? WA-nya ke nomor yang mana? Nah, yang ini Mas Guntur? itu. Ya. Jadi sekarang udah jangan takut untuk pasien. Jadi nggak ada tuh kalau mohon maaf kalau yang kemarin kan mungkin karena kita terbatas juga kan pasiennya kan mungkin supaya lebih enak sekarang jadi kita tingkatkan pelayanan kita tuh jadi by WA bisa. By WA. Jadi bisa tuh mau WA dengan perawat giginya bisa. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya bisa pelayanan ini itu tuh bisa. Bisa langsung. Bisa langsung. Terus enggak ada WA Poligigi juga kan ada Langsung perawat nanti giginya. ditampilkan. Nanti ditampilkan Ya. Mas Guntur ya. Jadi WA Poligiginya, Sama pendaftaran. WA pendaftaran mau ke dokter Tami, mau ke dokter Dian, salah ya. Salah dok, ini Poligigi. Oh, Poligigi. Yes, no Kok Poligigi. gua masih marketing aja. Enggak usah. Ini gantian Poligigi dok. Oke. Jadi mau janjian sama, saya mau ke dokter Tami, saya mau ke dokter itu, sudah bisa. Begitupun sama yang bedah mulut. Kalau untuk mau ke bedah mulut paling Setiap hari Minggu ya? setiap hari Minggu dengan perjanjian, tapi biasanya melampirkan foto panoramiknya dulu sih dok, Oke. gitu. Jadi biar enggak. Supaya biar tertangani, ya biar nggak percuma pas datang. Oke. Ya begitu aja Nah, sih. mengenai harga nih kan banyak nih netizen yang nanyain nih Mbak Oh, Widya, iya. harganya di Mitra Diani itu murah, mahal atau gimana nih? Mitra Diani harganya terjangkau dok. Sangat Kalau terjangkau. dibilang mahal kan jangan. Terjangkau. Masih banyak yang lebih mahal. Masih banyak yang lebih mahal. Jadi terjangkau. Terus kita juga kan sesuai dengan tindakan ya dok ya. Jadi kadang juga ada pasien yang nanya nih dok, kalau ini berapa ya? Kalau cabut berapa? Terkadang kita nggak bisa kasih harga yang tepat nih berapa, karena semua itu dilihat di saat pasien tersebut kan datang ya dok. Terus tergantung dari diagnosa dokternya juga, apakah yang harus dilakukan terhadap pasien ini gitu. Jadi dilihat juga kondisinya. Jadi kalau misalkan soal harga, saya bilang terjangkau, tergantung dari kondisi fisik giginya, sama tergantung dokternya mau melakukan tindakan apa. Oke. Gitu. Jadi sahabat MD, harga di Mitra Diani sangat terjangkau, alatnya canggih, dokternya juga ramah, komunikatif, dan cantik dan ganteng pastinya. Ya nggak dok? Ya. Ada statement dok
ada statement barangkali. Ini kita alhamdulillah terima kasih banyak dok atas kehadirannya. Sama-sama dok. Ini udah Sama-sama. meluangkan Terima waktu kasih sebelum sudah praktek diundang. ini udah luar biasa ini. Iya, Dok, Barangkali ada sama-sama. pesan-pesan buat sahabat MD. Pesan-pesan selalu jaga kesehatan gigi. Hmm. Kalau ada keluhan kecil sekecil apapun jangan ragu, cek. 6 Langsung bulan cek. sekali. Mau 6 bulan, 3 mau bulan. 3 bulan, mau main doang boleh. Boleh. Boleh, dok. Boleh. Luar biasa. Iya dok. Apalagi dok? Jaga Apalagi makanan atau gimana? Iya bener, jaga makanan. Bukan berarti nggak boleh makan manis, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen. Oh saya selalu pesan ini dok, terutama untuk anak-anak. Boleh nggak boleh makan coklat sama permen? Boleh. Tapi di mood saya bilang gitu. Terutama untuk anak-anak. Ada yang kalau makan permen kan dia ngunyah tuh, dipakai giginya. Iya, iya, iya. Iya, apa es batu, coklat kalau nggak dikunyah gitu. Rasanya enak Jangan. dong kalau dikunyah. Iya, Cepet habis betul. ya. Terus nanti minta lagi kayak Indomaret. Iya, abis itu abis giginya. Iya. Jadi kalau makan makanan yang manis di mood ya. Di mood deh. Mm-mm. Karena supaya awet giginya nggak gampang rusak. Oke. Itu paling dok. Apalagi dok? Apalagi ya, Dok? Cukup? Cukup. Mbak Wit ada statement untuk pemirsa Mitra Diani? Ini ada yang nanya malah dok, mau ada dokter Dia, ada Bu Widya, ada dokter Tami. Jadi kemarin ada yang nanya nih di YouTube, katanya kan Mitra Diani sekarang jadulnya udah baru nih, Mm-mm. Ya. harganya katanya naik apa enggak sih? Kan dulu di sana sama di sini harganya sama apa enggak? Gitu. Oh ya nih pertanyaannya bagus nih dari netizen nih. Banyak juga pasien-pasien yang ke saya nih. Dok itu pindah gedung kan gedungnya lumayan bagus gitu. Nah ini untuk harga gimana gitu kan. Jadi saya tekankan di sini bahwa Mitra Diani tidak ada kenaikan harga. Betul sekali. Bahkan jangan lupa nih follow Instagramnya, di beberapa layanan itu lagi diskon nih ya dok ya. Kayak scaling giginya itu lagi diskon. Jadi jangan takut berobat ke Mitra Diani. Mbak Wit gimana tuh tanggapannya? Betul. Kalau untuk harga nggak ada yang berubah dok. Nggak ada yang berubah. Saya soalnya tidak merubah harga. Bahkan pelayanannya nambah malah ya. Pelayanannya nambah, walaupun kita punya gedung baru, tapi tidak ada perubahan harga. Sama saja mungkin di saat pasien itu berobat itu mungkin dia ada tindakan lain ya. Mungkin jadinya itu lebih lagi dibandingkan yang sebelumnya mungkin dia berobat ya. Jadi saya pastikan tidak ada perubahan harga. Terus dari poli umum semua juga tidak ada. Yang ada kita malah menambah pelayanan. Ya, Pelayanan betul. untuk lebih baik lagi supaya pasiennya terlayani dengan maksimal. Setuju. Gitu. Oke, stay tune. Terus ini ada keripik loh dok. Oh itu keripik apa? Kalau makan ini tuh sakit gigi gak ya? Enggak ya? Soalnya ini tuh Empuk, enak, bikin kalau lagi. makan ini ya Nggak itu mau berhenti. nggak bakalan stop gitu loh. Iya, saya juga bingung. Bener gak sih Mas Guntur? Jangan dong, itu keripiknya keripik enak kesukaan aku itu. Iya, Itu bener. keripik singkong osin. Ah ya oke. Nah, Ini itu ada dibuat ya. dari singkong pilihan. Betul. Ini kayaknya marut sendiri deh gua rasa. Ya Marut. Pak Osin. Marut Iya. sendiri ya. Osin ini marut sendiri ya ini. Itu enak banget itu. Enak banget ya dok. Cuma Dokter- jangan lupa setelah makan itu sikat gigi ya dok Oh ya. ya sikat gigi ya dok. Oke. Ini enak banget loh dok. Jadi keripik Osin bisa di order di dapur Mami Osin. Ini Nomor teleponnya? Nomor teleponnya ya ada di sini nih. Ini Osin ini siapa? Itu dia punya produk. Oh ya punya produk ya oke. Osin, ini gue dapet seplastik ya. Oh dapet. Oke dok, terima kasih banyak Dokter Gigi Tami, Mbak Widya, terima Iya, kasih Dok. banyak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Kesehatan gigi, kesehatan tubuh, kesehatan seluruh bangsa Indonesia ini. Amin. Saya mau ngasih pantun sebelum ini ditutup. Oh my god. Hehehe. This is it. This the point. Karena ini Please, Guntur. karena ini berkaitan dengan gigi bolong ya. Ntar lo ngomong cakep ya tuh ya. Gue ngomong apa jelek? Gue ngomong jelek dong. Jelek. Saya tutup dengan pantun. Oh my god. Ada kalong makan pepaya Tarik mang. di kolong meja rumah Bang Niri. Mana kolong meja? Gigi bolong itu bahaya. Masa? Jadi tolong jangan dibiarin. Cie. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salam sehat dari Mitra Diani. Jaya, jaya, jaya. Dadah. Dah.